Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih 10 hingga 15 menit kaitannya materi yang keempat kemarin, yaitu kebutuhan nutrisi dan penggolongan mikroba berdasarkan kebutuhan nutrisinya. Nah, apa sih nutrisi itu? Nutrisi itu ibaratnya adalah makanan adik-adik bagi mikroba. Nah, fungsinya adalah bisa kalian baca di sini. Nah, selain substrat, nutrisi itu nama lainnya substrat. Nanti kalau di buku-buku Inggris, kalian akan melihat, oh bukan lagi tulisannya untuk nutrisi, tapi tulisannya adalah substrat, atau maksudnya adalah makanannya. Atau istilah lainnya, kalau dalam mikroba, substrat itu juga bisa dinamakan sebagai mediumnya, tempatnya. Kenapa seperti itu? Karena mikroba itu kan ukurannya sangat kecil, sedangkan tempat untuk hidupnya itu biasanya adalah menumpang ya, misalnya dalam makanan. Misalnya di sini kedelai, kedelai yang banyak saat ada jamur hidup di dalamnya, otomatis kan jamur dia menjadikan kedelai itu tidak hanya sebagai makanan tapi juga sebagai tempat hidupnya untuk terbentuk fermentasi proses terjadinya tempe. Nah, di sini berarti bisa diartikan bahwa substrat itu selain makanan juga bisa sebagai medium pertumbuhan oleh mikroba. Nah, apa aja sih nutrisinya? Ternyata setiap mikroba itu memiliki sifat fisiologi tertentu, sehingga nutrisi yang dibutuhkan pun berbeda-beda setiap mikroba. Ini saya rasa tidak masalah, kemarin kita sudah belajar ini. Next aja. Nah, ini penjelasannya. Tadi ya, misalnya alga ada yang butuh silika digunakan untuk penyusun dinding sel, kemudian natrium untuk beberapa bakteri tertentu yang hidup di laut, alga hijau, dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya adalah setiap mikroba membutuhkan nutrisi sesuai fungsi spesifiknya. Antara nutrisinya jamur, antara nutrisinya alga, bakteri, mungkin beda-beda. Antar bakteri pun mungkin beda-beda nutrisinya. Nah, perbedaannya atau nutrisi secara garis besarnya itu nanti dibedakan menjadi 7 komponen. Kalau kita mungkin ingatnya kan, oh ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, kalau dalam mikroba pembagiannya ini seperti ini. Istilahnya ada air, energi, karbon, aseptor elektron, mineral, faktor tumbuh, dan nitrogen. Dibedakan sendiri. Nah, untuk air saya rasa tidak masalah, tidak perlu saya jelaskan. Jelas itu penting sebagai nutrisi penting dalam sel. Nah, yang kedua adalah energi. Kaitannya sumber energi di sini, itu nanti ada 3 ya. Energinya bisa senyawa organik, ingat di kimia organik bahwa komponen senyawa organik adalah biasanya terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Contoh yang paling gampang untuk senyawa organik di sumber energi dalam mikroba adalah, ada yang tahu mungkin? Seperti glukosa. Nah, glukosa nanti punya 2 fungsi, yaitu sumber energi sekaligus nutrisi yang ketiga, yaitu sebagai sumber karbon. Nah, untuk sumber anorganik itu contohnya adalah seperti ini. Jadi komponennya atau senyawanya itu lebih sederhana dibandingkan senyawa organik. Sedangkan sumber yang ketiga adalah cahaya, yaitu kaitannya misalnya pakai cahaya matahari. Nanti penamaannya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu adalah sumber karbon. Tadi saya sudah jelaskan ya, di sini dibedakan sih antara sumber karbon dan sumber energi, walaupun secara fungsi itu nantinya mirip. Kalau karbon itu kaitannya pasti harus ada unsur karbonnya. Misalnya baik karbon di organik maupun yang anorganik. Kalau energi kan tidak harus dari senyawa karbon. Seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian yang keempat, aseptor elektron. Kenapa sih kok perlu aseptor elektron? Karena kaitannya adalah bahwa sel itu adalah makhluk sel itu sama dengan mikroba ya adik-adik istilahnya. Kaitannya nanti. Nah, itu melakukan yang namanya metabolisme. Nah, dalam reaksi metabolisme, reaksi biologi ini di dalam sel, itu reaksinya ada yang reaksi misalnya reaksi oksidasi reduksi. Contoh yang terjadi adalah saat H2O itu nantinya akan terbentuk menjadi 2H+ seperti itu. Dan
O2-, seperti itu. Nah, kaitannya adalah ada reaksi oksidasi dan reduksi kaitannya dengan elektron-elektronnya. Nah, aseptor elektron juga dibedakan, ada dua jenis, ada yang sifatnya organik, ada yang dari O2 bebas bisa diambil langsung, ada yang anorganik, seperti itu fungsinya aseptor elektron. Kemudian yang kelima itu mineral, bisa kalian perhatikan mineral adalah nutrisi juga yang dibutuhkan. Fungsinya di sini ada penjelasannya, penyusun sel, pengatur tekanan osmosis, kemudian ion H+, kemudian untuk potensial oksidasi reduksi. Nah, di sini kalian mungkin tidak perlu menghafalkan semua seperti ini ya. Kalian cukup tahu bahwa makronya mineral itu seperti manusia. Pada umumnya kan kita juga perlu mineral ya. Kaitannya seperti ini, baik dari mineral yang kaitannya sebagai kation dan ada juga yang sebagai anion yang di Cl dan S-nya di sini. Next saja. Keenam adalah faktor tumbuh. Nah, faktor tumbuh itu kaitannya adalah untuk pertumbuhan, walaupun nutrisi atau makanan untuk faktor tumbuh itu juga jumlahnya sedikit, biasanya tersusunnya adalah senyawanya itu adalah protein, seperti itu. Biasanya protein nanti kaitannya adalah untuk penyusun asam diribonukleat atau DNA dan lain sebagainya. Next dulu. Kemudian yang terakhir, sumber nutrisi mikroba yang terakhir adalah nitrogen. Kenapa nitrogen dikhususkan? Karena memang ada mikroba-mikroba tertentu yang membutuhkan nitrogen dalam jumlah yang khusus. Masih ingat nanti dalam proses contohnya itu adalah di bakteri dalam tanah ya. Kaitannya adalah untuk fiksasi nitrogen. Itu ada ya bakterinya. Makanya di sini nitrogen dimasukkan dalam sumber nitrogen sendiri. Seperti itu. Di sini ada keterangannya ya untuk mikrobia penambat nitrogen sama fiksasi nitrogen. Nah, ini penggolongan-penggolongannya adik-adik. Cukup kalian ketahui karena sering saya keluarkan di soal. Tolong juga kalian bisa kasih contoh, misalnya saya di sini slide-nya belum ada. Jadi ada pembagian mikroba berdasarkan nutrisi dan keberadaan oksigennya. Kaitannya dari berdasarkan sumber karbon, energi, donor elektron, sumber energi, donor elektron, dan kebutuhan oksigennya. Yang pertama adalah dari sumber karbon. Karbon tadi masih ingat ya, karbon sendiri dibagi menjadi anorganik dan organik. Nah, autotrof itu adalah mikroba yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk anorganik. Atau kaitannya karena dia mikrobanya dapat memerlukan sumber karbon dalam organik, berarti kan dia dapat mengolah sendiri ya, mencerna makanannya walaupun bentuknya itu sederhana. Jadi biasanya autotrof itu dia bisa membuat makanannya sendiri walaupun sederhana. Istilahnya seperti itu. Karena dia senyawa autotrof itu kan simple atau sederhana. Sebaliknya, yang heterotrof itu adalah mikroba yang memerlukan sumber karbon dalam bentuk senyawa organik dari dari organisme lainnya. Jadi tidak bisa langsung. Makanya autotrof itu biasanya mikroba atau makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Seperti itu. Oke ya, nah heterotrof itu sendiri dibagi dua jenis, yaitu saprofit dan parasit. Kalau saprofit, ingat-ingat, mikroba yang dapat menggunakan bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup atau sisa makhluk yang telah mati. Nah, ini diingat-ingat. Jadi, contoh saprofit kalian bisa menyebutkan mungkin misalnya adalah bakteri-bakteri pengurai untuk bangkai, seperti itu kaitannya.
Kemudian parasit, kalau parasit adalah mikroba yang hidup dalam jasad hidup lain dan menggunakan bahan dari inang atau host pest-nya. Nah, kalau yang ini kaitannya seperti apa? Gampang sekali. Bakteri patogen. Kalian bisa nyebutin ya contoh-contoh bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Waktu di kuis saya juga pernah mengeluarkannya. Nah, kalau yang contoh autotrof, ada yang mau kasih contoh? Yang paling gampang adalah alga. Kenapa? Langsung ingat ya, autotrof membuat makanannya sendiri biasanya kaitannya adalah dalam konteks tumbuhan gitu yang bisa membuat makanannya sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, contoh berdasarkan penggolongan mikroba berdasarkan sumber energi dan sumber karbon. Ingat tadi sumber karbon ada 3, nah penggolongannya ini ada 4 adik-adik semuanya. Di sini mungkin saya ada yang belum saya kasih contoh, nanti kalian bisa cari ya, siapa tahu saya keluarkan untuk di UTS. Fotoautotrof adalah bakteri yang membuat makanan sendiri dengan energi cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Kalau yang kemo bisa membuat makanan sendiri, tapi energinya dari senyawa kimia. Dalam arti adalah senyawa kimia yang sederhana. Di sini dikaitkan bahwa sumber karbonnya anorganik, sedangkan sumber energinya juga anorganik. Contohnya adalah senyawa seperti ini, ada NH3, ada HNO2. Bisa kalian perhatikan bahwa semua ini adalah senyawa anorganik. Sedangkan untuk fotoautotrof itu karena membutuhkan cahaya matahari, bisa kalian perhatikan ternyata ada bakteri-bakteri tertentu yang juga bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya. Biasanya kalau ada bantuan cahaya foto, itu biasanya bakterinya memiliki warna, adik-adik semuanya, berpigmen di sini. Oke ya, lanjut. Ini juga sama, tolong untuk yang di bagian ini memang saya belum kasih contoh karena memang banyak sekali. Tolong bisa dicari contohnya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan dari donor elektron. Maksudnya di sini donor elektron itu apa? Di sini ada 2 hal. Kalau litotrof itu mikroba yang dapat menggunakan donor elektron dalam bentuk senyawa anorganik. Jadi hampir mirip ya. Jadi dia kalau dalam senyawa organik berarti mikrobanya itu istilahnya kayak dapat membuat makanannya sendiri pula. Contohnya itu nanti mirip ya. Contoh yang litotrof, maaf. Itu biasanya adalah misalnya seperti apa tadi? Yang kemoautotrof contohnya yang paling gampang. Nah, ini misalnya Thiobacillus peroxidan itu termasuk contoh untuk yang litotrof. Itu maksud saya. Dan lain sebagainya. Sedangkan untuk organotrof itu adalah bentuk donor elektronnya dalam bentuk senyawa organik. Bisa dicari contohnya ya. Kemudian ini adalah pembagian pembagian mikroba berdasarkan dari sumber energi dan donor elektronnya. Bisa kalian perhatikan kalau fotolitotrof berarti foto itu adalah energinya cahaya, litotrof itu adalah elektronnya adalah anorganik. Contohnya misalnya adalah tumbuhan tingkat tinggi ataupun bakteri fotosintesis. Kaitannya misalnya bakteri berpigmen tadi ya, ada contohnya tadi mirip. Kemudian fotoorganotrof itu artinya adalah cahaya matahari dengan zat organik, contohnya adalah mikroba dari ordo Pseudomonas
Dales, dan lain sebagainya. Di sini kemolitotrof, kemudian kemoorganotrof juga bisa kalian baca sendiri. Di sini sudah ada penjelasan contoh-contoh bakterinya. Kemudian ini adalah yang kelima, yang terakhir kayaknya. Kelima adalah berdasarkan kebutuhan oksigen, itu sering keluar. Contoh yang paling sederhana, kalian nanti bisa nyebutin apa kira-kira. Mikroba yang membutuhkan oksigen itu artinya adalah mikroba yang dinamakan aerob. Kemudian satunya lagi adalah mikroba anaerob yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energinya dalam respirasi. Energi diperoleh bakteri ini dalam proses perombakan senyawa organik tanpa menggunakan oksigen, namanya prosesnya nanti fermentasi. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya untuk aerob itu ada yang paling gampang itu dalam proses fiksasi nitrogen ya. Ada 3 macam bakteri yang penting, Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Nitrosomonas dan Nitrosococcus itu adalah bakteri untuk nitrifikasi, jadi pembentukan nitrit. Bisa kalian perhatikan pembentukannya nitrit itu dari amonia, kemudian NH3, kemudian dibentuk sebagai nitrit. Ini membutuhkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Reaksinya seperti ini, tolong diperhatikan. Kemudian untuk Nitrobacter itu terbentuknya adalah nitrat. Bisa kalian perhatikan di sini, kedua reaksi ini itu membutuhkan oksigen. Walaupun kebutuhan oksigennya lebih banyak pada saat proses pembentukan nitrit. Ini bentuknya. Nah, contoh yang anaerob itu dibedakan menjadi 2 jenis. Ada yang namanya anaerob obligat, artinya adalah 100% tanpa O2. Misalnya adalah di Micrococcus denitrificans. Nah, kalau ada tulisan denitrificans, artinya adalah prosesnya denitrifikasi, kebalikan dari proses nitrifikasi. Kalau denitrifikan berarti adalah penguraian. Nitrifikan ya, berarti penguraian nitrit menjadi amonia, kebalikannya. Karena memang nitrogen itu ada membentuk siklus seperti itu dalam alam. Nah, sedangkan anaerob fakultatif itu masih ada oksigen. Yang paling gampang ini Escherichia coli ya. Di tubuh kita ada ya bakteri Escherichia coli walaupun kondisinya anaerob tapi ternyata masih ada oksigennya. Yang paling gampang lagi misalnya dalam kapang ya di jamur tempe itu kan kelihatan bahwa saat kita bikin tempe tidak serta-merta ditutup benar-benar, tapi kan biasanya sambil dilubang-lubangi plastiknya untuk proses ada oksigen sedikit di dalamnya. Ini tadi ya, contoh-contoh untuk mikroba anaerob itu banyak sekali dan biasanya contohnya adalah untuk proses fermentasi. Nah, ini ada yang suka minum yogurt, itu penting sekali. Nah, nama bakterinya itu Lactobacillus bulgaricus. Tolong nanti dicari bagaimana sih cara pembuatan yogurt itu seperti apa prosesnya, kemudian suhunya dijaga seperti apa, tolong dicari. Siapa tahu saya keluarkan di UTS. Kemudian di sini diperhatikan bahwa reaksinya adalah reaksi apa ini? Dari C6H12O6 menjadi senyawa yang lebih sederhana atau lebih kompleks. Kalau kalian perhatikan unsurnya adalah menjadi lebih sederhana. Jadi yang kompleks C6H12O6 menjadi 2C3H6O3. Kemudian proses denitrifikasi, tadi ada beberapa jenis bakterinya. Ada Micrococcus, ada Pseudomonas, ada Acetobacter. Prosesnya sama ya dari nitrat menjadi malah sampai ke nitrogennya. Medium pertumbuhan mikroba, karena itu adalah ada makanannya di situ sebagai medium tumbuhnya, maka kita perlu memperhatikan beberapa parameter. Kaitannya misalnya adalah yang paling penting untuk pertumbuhan mikroba ada nanti faktor-faktornya ya. Kaitannya misalnya kita perlu menjaga suhu, menjaga pH, nah ini yang paling penting.
Dan substratnya juga jangan sampai habis, seperti itu. Jangan terkontaminasi, misalnya kalau ada inhibitor, ini bisa mengganggu pertumbuhan dari mikrobanya. Seperti itu. Ini medium pertumbuhan mikroba. Di sini saya sudah mencantumkan gambar atau belum ya? Nah, ada. Jadi medium pertumbuhan mikroba, langsung saja ya. Medium pertumbuhan mikroba itu ada 3, ada media cair, padat, dan semi padat. Karena pada dasarnya nanti yang paling banyak digunakan adalah yang media cair sih, karena memang mikroba itu sendiri adalah penyusunnya rata-rata adalah cairan. Jadi banyak hidupnya nanti di yang growth tube ini atau di agar plate. Nanti kalian akan belajar penggunaan agar plate, harusnya sih di praktikum teknik lingkungan tuh ada. Kemudian ini ya fungsinya, jadi jenis-jenisnya. Contohnya itu pakai nutrien yang digunakan namanya nutrien broth, lactose broth. Dan ini kan dari gula ya. Kalau nutrien broth ini saya belum tahu komposisi senyawanya apakah organik atau anorganik. Sepertinya juga senyawa organik, tapi komposisinya apa belum tahu. Kalau laktosa kan udah tahu dia bentuknya berarti lebih ke karbohidrat ya, atau gulanya, komponen seperti itu. Kemudian yang kedua adalah media padat. Nah, media padat itu juga banyak digunakan nantinya. Kalau media padat, contoh media padatnya dinamakan PCA, plate count agar. Tadi ya bentuknya tuh seperti yang ini sih. Nah, ini. Jadi kenapa di situ nanti bisa diamati berapa sih jumlah bakterinya di PCA tadi. Semi padat. Nah, ini di sini belum ada ya contoh bakteri-bakterinya. Misalnya bakteri apa sih yang tumbuh di media cair, bakteri apa sih yang tumbuh di media padat, bakteri apa sih yang atau mikroba apa sih yang tumbuh di media semi padat, bisa kalian cari ya. Untuk tugas tidak saya berikan, cukup sampai di sini. Terima kasih.